Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kembali kepada kontrak monoloyalitas yang sudah kita tanda tangani dan kita ulang-ulang satu hari 17 kali, yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah kontrak monoloyalitas, kesetiaan tunggal, bahwa aku hanya mengabdi kepadamu dan aku hanya meminta pertolongan kepadamu. Nah, orang yang konsekuensinya sudah jelas dari kontrak monoloyalitas ini, tidak ada urusan. Apapun komentar kamu terserah. Saya sedang mengabdi kepada Tuhanku, ya, yang menghidupi aku adalah Tuhanku, yang ngasih makan Tuhanku, yang penting Tuhanku senang. Anda mau senang silakan, gak ya udah. Andaikan semua manusia membenciku, tapi Allah tidak membenciku, ya selesai. Tapi sekalipun seluruh manusia menyukaiku, tapi Tuhan tidak menyukaiku, itulah yang menjadi masalah. Karena kontrak monoloyalitas ini membuat kita menjadi damai, bahwa ketika kita ingin membuat orang senang, kira-kira orang semua setuju dengan gagasan-gagasan kita, dapat saya pastikan dari awal Anda pasti gagal. Karena selera orang sekian banyak tidak sama, pikiran mereka tidak sama, selalu 50-50, ada yang pro kita, ada yang kontra kita, dan itu tidak menyelesaikan persoalan. Nah, tetapi hal semacam itu dia bisa dijadikan satu indikator ketika kita selalu memperhatikan komentar orang, pendapat orang, tanggapan orang tentang kita, dan bikin kita menjadi pusing. Itu karena apa? Self confidence kita sedang goyah, percaya diri kita sudah lemah. Kita yang kokoh sajalah. Jadi bukan bagaimana orang itu supaya setuju, ya, merestui, menyukai, itu sulit terjadi apa yang kita inginkan. Jadi kita bersiap-siap, itulah kehidupan yang sesungguhnya, bahwa 10 orang teman kita, kalau kita turuti apa yang mereka mau, tidak akan selesai. Karena 10 orang itu persepsinya pasti berbeda-beda. Jadi yang jelas saja, kalau Allah senang, selesai, nggak ada urusan. Kamu senang silahkan, atau juga aku minta bantuan kamu juga tidak, ya kan? Minta belas kasihan kamu juga tidak, ya nggak ada urusan. Senang-senanglah, tidaklah. Nah, ini kan terjadi pada diri Kanjeng Nabi Muhammad di Mekah. Satu kota Mekah nggak ada yang pro Kanjeng Nabi, semua menolak. Apakah dia mundur? Tidak. Ya, termasuk juga Alexander the Great, termasuk juga Napoleon Bonaparte yang punya gagasan ini persatukan Eropa. Ya, sampai dia untuk makan saja jual jam tangan kok. Ya, itu orang-orang yang punya kepribadian yang kokoh, mempersatukan dunia kok. Termasuk kita punya tokoh seperti Soekarno, juga nggak ada urusan, dia maju terus, nggak ada urusan. Jadi bukan bagaimana respon orang, tapi kita mengkondisikan supaya bagaimana caranya mereka menyetujui kita, itu persoalannya. Ya, kalau kita berhasil 50% saja sudah hebat itu. Ya, ukurannya 50% saja itu sudah hebat. Iya, bersatu ya luar biasa. Ya gitu. Kalau voting one man vote, ya menang kita, gitu. Itu. Jadi artinya bahwa masukan boleh kita terima. Barangkali pikiran-pikiran mereka bisa kita adopsi. Ada kebenarannya. Orang mengkritik kita, Ibu, ada kebenarannya yang bisa kita gali. Kita pakai aja. Yang enggak ya kita buang aja persoalannya. Ya. Sekalipun orang itu dasarnya membenci kita, ya, dari awal membenci, dia mengkritiki kebijakan-kebijakan kita, itu artinya dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda.
itu kekayaan intelektual kita sesungguhnya. Ya, karena kita sendiri melihat persoalan kan hanya dari salah satu sudut pandang. Yang mampu melihat dari segala sudut pandang itu hanya Tuhan. Ini Pak Krishna Murti di samping saya. Saya melihat gelas ini ada kupingnya, cangkir ini ada kupingnya. Beliau tidak melihat karena dia melihat dari sisi yang lain. Jadi kita sendiri ketika menghadapi kritikan atau omelan atau juga ketidaksesuaian orang lain, jangan membuat kita menjadi gundah. Kita tampung saja semuanya. Barangkali ada kebenaran yang bisa kita manfaatkan, tidak ada masalah. Dan kita terima kasih. Tetapi jangan sampai kritik mereka itu membuat melemahkan diri kita, jadi percaya diri atau pede atau self confident itu menjadi goyah akhirnya, gitu. Nah, jadi artinya begini, ketika seseorang punya tujuan yang pasti confirm, ya, itu pasti dia kokoh. Dia tidak peduli dengan hambatan apapun, jatuh lagi bangun lagi, jatuh lagi bangun lagi. Biar orang salam dunia menghina mengejek, nggak ada urusan kok. Ya. Nabi Muhammad itu dituduh gila, dituduh anak jadah segala macam kan. Dia nggak pernah pedulikan, akhirnya berhasil juga. Semua gagasan-gagasan besar itu selalu dimulai dari ide satu orang dulu. Keberhasilannya tergantung bagaimana dia mampu mensosialisasikan pemikirannya. Itu saja. Jadi itu tergantung, jangan-jangan banyak orang tidak paham karena kitanya tidak mampu mensosialisasikan pemikiran kita kepada masyarakat.